takbiran itu langit Cibeureum seperti ditutup kelambu hitam. Bintang gak kelihatan, bulan pun cuma separuh. Angin malam dingin, tapi gak biasa. Dingin yang bikin bulu kuduk berdiri, bukan karena udara, tapi karena hawa aneh yang gak bisa dijelasin. Di ujung kampung, rumah penyembelihan milik Asep terlihat ramai. Tapi anehnya, gak ada satupun suara kambing mengembik. Padahal biasanya, malam sebelum Idul Adha, rumah itu paling bising. Kambing-kambing kurban yang diantar dari sore pasti ribut, kaget sama bau darah dan suara-suara orang. Tapi malam ini, semua diam. Sepi. Mencekam. Pak Haji Sahlan berdiri di depan pagar rumah Asep. Wajahnya mengerut curiga. Dia tadi lewat sepulang dari masjid, dan mencium bau amis dari arah rumah itu. Tapi bukan amis daging kambing. Ini bau darah, darah manusia. "Sep," panggil Pak Haji, suaranya agak gemetar. Enggak ada jawaban. Pak Haji melangkah pelan, tangannya nahan tasbih yang sejak tadi bergeser sendiri, seperti tertarik angin. Tapi ini bukan angin biasa. Ini, seperti ada yang lewat, tapi enggak kelihatan. Sesuatu yang bergerak cepat dan berat. Tiba-tiba dari dalam rumah, terdengar suara kambing. Tapi bukan satu. Banyak. Ratusan. Mengembik bersamaan, suaranya parau, seperti dicampur jeritan manusia. Pak Haji langsung mundur. "Ya Allah," bisiknya. Dari balik celah jendela, sesuatu melintas. Seperti tali. Tapi bukan tali biasa. Tali itu hidup. Melayang pelan di udara, lalu meliuk, seperti cari mangsa. Di halaman, satu persatu tali bekas ikatan kambing yang biasanya dibuang, malah dikumpulin rapi di keranjang. Tapi sekarang, tali-tali itu berantakan. Berserakan. Beberapa bahkan udah melilit tiang rumah, dan bergerak sendiri, seperti punya nyawa. Pak Haji lari. Napasnya ngos-ngosan. Tapi sebelum sampai jalan utama, dia sempat nengok ke belakang. Seseorang berdiri di teras rumah Asep. Bajunya penuh noda darah, matanya merah, dan di tangannya, satu gulungan tali kurban yang masih basah. Itu Asep. Tapi wajahnya, bukan wajah orang waras. Matanya kosong, bibirnya senyum kecil seperti puas. Lalu dia buka mulutnya, pelan, dan ngomong satu kalimat. "Tahun ini tumbalnya belum cukup." Langit mendadak bergemuruh. Dan dari arah gubuk tua di pinggir sungai, terdengar suara lonceng, pelan, tapi mengganggu telinga. Seperti pertanda, sesuatu yang jauh lebih mengerikan akan datang. 3 hari sebelum Idul Adha, rumah penyembelihan Asep udah kayak pasar kecil. Orang-orang dari kampung sebelah pun nitip kambing kurban ke situ. Kata orang, jagalan Asep tuh yang paling bersih dan cepat. Tapi jarang ada yang tahu prosesnya kayak gimana. Asep nggak pernah izinin orang lain masuk pas dia sembelih. Selalu sendiri. Hari itu, Rina bantuin bagian depan. Dia nyatat nama-nama pengurban sambil sesekali jagain kambing yang udah diantar. Adiknya Asep ini masih SMA, anaknya ceria, beda jauh dari kakaknya yang pendiam dan dingin. Tapi belakangan, dia mulai resah. Soalnya tiap malam, suara kambing di belakang tuh aneh, "Kang," cerita Rina ke Asep sambil cuci tangan di ember depan dapur. "Kayak bukan suara kambing." Asep diam aja. Dia lagi ngerajut tali-tali bekas ikat kambing. Tali itu biasanya langsung dibuang, tapi dia kumpulin rapi. Digulung dan disusun dalam peti kayu kecil di gudang belakang. Nggak ada yang tahu tujuannya buat apa. "Mau dipakai apaan sih, Kang, tali-tali itu? Bukannya udah jelek?" tanya Rina, penasaran. Asep ngelirik sebentar, lalu senyum tipis. "Jangan banyak nanya. Nanti juga ngerti sendiri." Rina nggak enak hati. Tapi malam harinya, dia mulai ngerasa makin aneh. Saat dia ngambil baju di jemuran belakang, dia ngeliat sesuatu gerak dari dalam gudang. Bukan tikus. Bukan kucing. Tali. Tali itu meluncur pelan dari celah pintu gudang, kayak merayap sendiri. Rina melotot, nahan napas. Tapi pas dia mau lari, Asep tiba-tiba muncul dari belakang. "Udah masuk, jangan ke situ." "Kang,"
Tadi aku lihat tali. Udah, bentak Asep, nada suaranya berubah dingin. Rina langsung diam. Tapi rasa takutnya belum hilang. Malam itu, dia dengar suara langkah kaki dari dapur, padahal semua udah tidur. Lalu suara kambing mengembik, satu, lalu dua, makin banyak. Tapi pas Rina nengok dari jendela kamar, nggak ada satu kambing pun di halaman. Besok paginya, Pak Haji Sahlan datang ke rumah. "Sep, saya mau tanya. Ini kambing Pak Rojak katanya diantar ke sini semalam. Tapi katanya, sekarang udah nggak ada?" Asep cuma jawab pendek, "Udah dipindahin ke kandang belakang, Pak." Pak Haji nyengir kaku. "Tapi saya semalam lewat, nggak dengar suara kambing sama sekali. Tumben sepi." Asep diam. Rina yang lagi nyapu di samping, nyimak diam-diam. Jantungnya makin gak enak. Yang paling bikin dia merinding, malam itu, sebelum tidur, dia lihat satu tali bekas ikat kambing di meja dapur. Tali itu basah, padahal nggak hujan. Dan, ada bercak merah di ujungnya. Bukan cat, bukan lumpur, tapi darah. Darah manusia. 2 hari sebelum hari kurban, suasana rumah Asep makin ganjil. Bukan cuma Rina yang ngerasa, tapi juga tetangga-tetangga dekat. Beberapa warga mulai ngomong pelan-pelan soal Asep. Bukan gosip biasa, tapi soal kejadian-kejadian kecil yang bikin mereka waspada. Bu Yati, tetangga depan rumah, ngaku semalam lihat bayangan orang jalan bolak-balik di belakang rumah Asep jam 2 pagi. Waktu suaminya coba ngintip, halaman belakang kosong. Tapi tali-tali bekas kambing berserakan, dan pintu gudang kebuka lebar. "Tali-tali itu gerak sendiri, Pak," kata Bu Yati lirih ke suaminya. "Kayak dijalanin orang, padahal nggak ada siapa-siapa." Di sisi lain, Rina makin takut. Dia mulai sering mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia selalu dikejar kambing tanpa mata. Leher kambing itu terikat tali kurban, dan di ujung tali, ada tangan manusia yang narik. Tapi tangan itu penuh luka, kuku panjang, dan kulitnya kayak udah busuk. Pagi harinya, pas Rina bangun, dia nemuin luka merah melingkar di pergelangan kakinya. Kayak bekas diikat tali. Dia langsung panik. Tapi pas dia tunjukin ke Asep, kakaknya malah dingin. "Jangan manja. Mungkin kamu kebelit selimut." Rina mulai sadar, ada yang disembunyiin Asep. Dan dia ngerasa, itu ada hubungannya sama tali-tali bekas kambing yang dikumpulin. Beberapa kali dia coba ngintip ke gudang, tapi selalu dikunci. Bahkan kunci cadangan yang dulu disimpan di bawah pot pun udah nggak ada. Siangnya, Rina nekat tanya ke Asep soal tali-tali itu. "Kang, kenapa sih tali-tali kambing itu dikumpulin? Itu kan najis. Harusnya dibuang." Asep berhenti ngelap goloknya. Wajahnya datar, tapi matanya dingin banget. "Itu bukan urusan kamu, Rin." "Tapi..." "Cukup." Suaranya rendah, tapi tegas. "Jangan ikut campur urusan belakang." Rina mundur, takut. Tapi malamnya, dia diam-diam ngintip dari sela papan dapur ke arah gudang. Dia lihat Asep berdiri di depan peti kayu besar. Dia buka tutup peti itu pelan, lalu ambil segulung tali yang paling tebal. Setelah itu, Asep bawa tali itu keluar rumah, jalan ke arah sungai. Rina ngikutin dari jauh. Tapi dia berhenti pas lihat Asep masuk ke gubuk tua dekat sungai. Gubuk itu udah lama kosong, katanya angker. Tapi sekarang, pintunya terbuka. Dan dari dalam, keluar bau anyir yang nyaris bikin muntah. Di sisi lain kampung, Pak Haji Sahlan makin curiga. Dia dengar dari warga, beberapa kambing kurban hilang semalam setelah diantar ke rumah Asep. Tapi Asep bilang semua aman. Padahal, nggak satu pun kambing itu kelihatan. Nggak ada suara. Nggak ada kotorannya. Seolah, mereka nggak pernah ada. Pak Haji mutusin buat nyelidikin sendiri. Dia datangi rumah Asep diam-diam malam itu. Tapi sebelum sempat masuk, dia dengar suara gamelan dari arah sungai. Gamelan kecil, seperti iringan ritual. Pak Haji langsung merinding. Dari kejauhan, dia lihat bayangan Asep berdiri di tengah lingkaran. Di sekelilingnya,
ada tali-tali yang melambai di udara, seperti ular hidup. Dan, di salah satu tali itu, Pak Haji ngeliat kepala kambing yang masih utuh, matanya melek, tapi nggak bergerak. Asep bicara pelan, seperti merapal mantra. Dan di belakangnya, dari bayang-bayang pepohonan, muncul sosok lelaki tua bongkok, berjubah hitam. Mang Usro. Sehari menjelang Idul Adha, suasana kampung Cibeureum berubah. Banyak warga yang ngeluh kambing kurban mereka mendadak sakit atau hilang. Anehnya, semuanya nitip ke tempat Asep. Ada yang bilang kambingnya mendadak lemas, padahal waktu diantar masih sehat. Ada juga yang bilang waktu mau dijemput buat disembelih, kandangnya udah kosong. Tapi Asep selalu punya alasan. Entah kambingnya pindah kandang, atau udah diantar balik. Pak Haji Sahlan mulai kumpulin warga yang curiga. Kalau cuma 1-2 kambing, bisa kita maklumi. Tapi ini udah lebih dari 5 kambing hilang. Warga mulai resah. Tapi karena besok udah hari kurban, mereka susah cari pengganti. Sementara itu, Asep tetap jalan seperti biasa. Dia bahkan gak terlihat capek, malah makin semangat. Di tangannya, selalu ada tali. Tali bekas kambing. Sekarang dia bawa kemana-mana, dililitin di pinggang seperti sabuk. Di rumah, Rina makin sering ngalamin kejadian ganjil. Malam itu, waktu dia masuk dapur, lampu tiba-tiba mati. Pas dia nyalain lilin, dia lihat sesuatu bergelantungan di langit-langit. Awalnya dia kira itu tambang, tapi pas dia perhatiin, itu tali kambing. Banyak. Melilit balok kayu atas rumah, seperti siap jatuh dan melilit siapa aja yang lewat. Dia lari ke kamar, tapi pas buka pintu, dia nemuin kamarnya udah berantakan. Buku-buku jatuh, kasur tergeser, dan di tembok, ada bekas goresan panjang. Goresannya kayak ditarik tali kasar. Rina mulai gemetar. Malam berikutnya, suara kambing makin sering kedengeran, padahal di luar nggak ada apa-apa. Yang lebih bikin dia takut, suara itu kadang berubah jadi jeritan manusia. Campur. Nggak jelas. Tapi terdengar jelas dari arah gudang. Rina pernah coba rekam suara itu pakai ponselnya. Tapi tiap kali diputar ulang, suaranya nggak ada. Malah, yang muncul cuma suara detak jam berdetak sangat cepat, makin lama makin kencang, lalu berhenti mendadak. Pagi harinya, Rina lihat ada luka merah baru di lehernya. Tipis, melingkar. Seperti dicoba lilit sesuatu. Dia mutusin buat kabur dari rumah, tapi begitu sampai pagar depan, langkahnya terhenti. Tali-tali kurban bekas itu sekarang udah dipasang di sepanjang pagar. Bukan buat ikat kambing, tapi kayak jebakan. Ada yang tergantung seperti jerat, ada yang melintang di tanah. Di sisi lain kampung, Mang Usro mulai terlihat lagi. Dulu orang ini cuma muncul di acara-acara adat tua. Tapi sekarang, warga sering lihat dia berdiri di pinggir jalan sambil merapal doa pelan. Tapi mulutnya nggak kayak orang baca doa biasa, lebih mirip komat kamit mantera. Waktu anak kecil lewat dekat Mang Usro, mereka cerita habis itu mimpi buruk. Mimpinya sama, dikurung dalam kandang, diikat tali kurban, dan disembelih oleh Asep. Tapi Asep dalam mimpi mereka bukan manusia lagi. Matanya merah, lidahnya panjang, dan suaranya, suara kambing. Sore sebelum malam takbiran, Rina nggak tahan. Dia coba dobrak pintu gudang pakai linggis. Tapi saat pintu terbuka, dia malah nyium bau busuk menyengat. Di dalam, dia nemu peti besar yang sebelumnya Asep sering buka. Dan pas dia buka, isinya bukan cuma tali, tapi juga potongan-potongan kecil daging. Bukan daging kambing. Ada kuku manusia. Ada sehelai rambut panjang. Dan satu potong kecil kain seragam sekolah, yang dia kenal betul. Itu bekas seragam temennya, Ika, yang hilang 3 bulan lalu. Rina duduk di lantai gudang, lututnya lemas. Matanya nggak berkedip, ngeliatin isi peti yang masih terbuka. Potongan kuku, rambut, sisa-sisa kain, semuanya udah berubah warna, kecoklatan, bau busuk menyengat. Tapi yang paling bikin dia sesak napas adalah potongan kain seragam putih abu itu. Ada tambalan kecil di bagian dada, jahitan miring yang khas.
Jahitan itu Ika sendiri yang bikin waktu seragamnya robek kena paku pagar sekolah. Rina langsung muntah. Tangannya gemetar waktu nutup kembali peti itu. Tapi sebelum sempat berdiri, dia dengar suara langkah kaki di luar. Pelan, berat, dan ritmenya nggak normal, kayak diseret. Dia buru-buru matiin senter HP, nahan napas sambil ngintip dari celah pintu gudang. Asep. Dia berdiri beberapa meter dari pintu gudang, bawa sesuatu di tangannya. Sebuah baskom, penuh darah. Entah darah kambing, atau, jangan-jangan, yang lain. Asep nggak ngomong apa-apa. Tapi dia masukin baskom itu ke bawah rumah, dekat tempat biasa dia kumpulin tali-tali bekas kurban. Setelah itu, dia ngeluarin satu gulung tali baru dan mulai mengikat simpul dengan pola aneh. Nggak seperti ikatan biasa. Lebih mirip rajutan mantra. Malamnya, Rina nggak bisa tidur. Dia duduk di kamar, sambil terus mikirin potongan kain itu. Kepalanya penuh pertanyaan, tapi semuanya nggak berani dia jawab sendiri. Satu-satunya cara buat ngerti apa yang terjadi adalah nyari tahu siapa itu Mang Usro. Dia pun nyamperin rumah Bu Uci, satu-satunya orang tua di kampung yang pernah cerita soal Mang Usro dan ilmu lama, yang konon udah dilarang dipraktekin. Bu Uci awalnya ragu buat ngomong. Tapi begitu Rina sebut soal tali kurban dan suara kambing yang kedengeran tengah malam, wajah Bu Uci langsung pucat. "Nak, kamu harus keluar dari rumah itu secepatnya," kata Bu Uci pelan. Mang Usro itu bukan dukun biasa. Dia dulunya penjaga pesugihan leluhur. Dulu ada satu keluarga di Cibeureum yang pernah coba ritual yang sama. Sukses besar. Kaya mendadak. Tapi, semua anaknya mati satu persatu. Rina nangis, "Tapi kenapa harus pakai tali kambing, Bu? Emang itu ada hubungannya?" Bu Uci manggut pelan. "Itu medianya, Nak. Dalam ilmu pesugihan Mang Usro, tali bekas ikat kambing kurban punya energi. Soalnya kambing itu mati dalam keadaan disucikan, dikurbankan. Tapi tali bekasnya nggak dibuang. Malah dikumpulin dan dijadikan alat tukar. Satu tali, satu tumbal." Rina menelan ludah. Itu artinya selama ini, Asep udah ngumpulin tali bukan buat iseng, tapi buat tuker nyawa. Setiap tahun, dia harus kasih tumbal sesuai jumlah kambing yang disembelih, lanjut Bu Uci. Kalau kambingnya 10, ya tumbalnya 10. Bisa orang, bisa hewan, asal darahnya mengalir. Rina mulai nyambung. Tahun lalu, satu warga hilang tanpa jejak. 2 tahun lalu, ada anak kecil tenggelam di sungai. Tahun ini, lebih dari 2 kambing udah masuk ke rumah. Tapi belum ada korban tumbalnya. Belum. Dan sekarang, dia tahu kenapa Asep makin aneh. Dia kehabisan tumbal. Rina pulang dengan napas sesak. Pas buka pintu rumah, dia lihat Asep duduk di ruang tamu. Di depannya, ada tali-tali yang disusun rapi. Semuanya terikat dengan simpul yang sama, simpul yang dilihatnya tadi siang. Tapi yang bikin jantung Rina hampir copot, ada satu tali yang punya nama kecil diikat di ujungnya. "Rina." Dia langsung mundur. Asep ngeliatin dia tanpa senyum. "Kamu udah lihat gudang, ya?" Rina nggak jawab. "Kamu nggak usah takut. Kalau ini berhasil, hidup kita enak. Kamu nggak perlu kerja. Nggak perlu kuliah. Semua bisa dibeli." Rina nangis. "Jadi Kak Asep, beneran udah?" Asep bangkit berdiri. "Tahun ini kambingnya banyak. Aku butuh yang spesial. Dan kamu, darah kandung." Rina lari ke kamarnya. Kunci pintu. Tapi dari celah bawah pintu, dia lihat satu tali udah mulai masuk, merayap pelan, kayak punya otak sendiri. Tali itu terus merayap masuk dari celah pintu kamar. Ujungnya bergerak-gerak sendiri, kayak cari kaki buat dililit. Rina mundur sampai nempel tembok, napasnya memburu, jantungnya berdegup kencang. Dia nggak bisa teriak, tenggorokannya tercekat. Tapi otaknya masih jalan. Dia cari benda apapun yang bisa bantu. Pandangannya tertuju ke rak buku kecil dekat kasur. Di situ ada botol parfum semprot. Tanpa pikir panjang, Rina ambil dan semprotkan langsung ke arah tali.
Tali itu berhenti, lalu bergerak mundur pelan. Parfum, gumam Rina, bingung tapi lega. Dia langsung ambil semua botol semprot yang dia punya, parfum, hair mist, bahkan cairan pembersih kaca, dan ditumpahin ke ember kecil. Campuran itu dia siram ke bawah pintu. Hasilnya, tali-tali yang tadi udah masuk langsung mundur, kayak kebakar uapnya. Begitu tali-tali itu menjauh, Rina keluar dari kamar dan lari keluar rumah. Tapi baru sampai teras, Asep muncul dari belakang. "Rina," bentak Asep, matanya merah. Rina kaget, tapi tetap lari ke jalan kampung. Dia nggak peduli lagi dilihat tetangga. Kakinya gemetar, tapi dia terus lari sampai rumah Pak Haji Sahlan. Begitu sampai, dia langsung ngetuk pintu keras-keras sambil nangis. Pak Haji yang buka pintu, langsung kaget lihat wajah Rina yang pucat. "Pak, saya nggak bohong. Kak Asep, dia tumbalin orang, Pak. Pak harus percaya." Pak Haji langsung tarik Rina masuk. Setelah dikasih minum, Rina cerita semua, tentang tali, isi peti, Mang Usro, dan rencana Asep yang mau tumbalin dirinya sendiri. Pak Haji diam sebentar, wajahnya tegang. "Saya udah curiga dari dulu, tapi baru sekarang bukti kuat. Kita harus hentikan ini malam ini juga." Tanpa buang waktu, Pak Haji hubungi dua pemuda kampung, Anton dan Rijal, yang biasa bantu jaga malam di masjid. Mereka bertiga bareng Rina langsung menuju rumah Asep, bawa senter, pentungan kayu, dan air doa yang biasa dipakai buat bersihin rumah. Tapi waktu mereka sampai di rumah Asep, suasananya jauh lebih menyeramkan dari yang dibayangin. Rumah itu gelap total. Lampu teras padam. Angin kencang berhembus, tapi udaranya nggak biasa, panas, padahal malam. Begitu masuk, ruang tamu kosong. Tapi tali-tali itu ada di mana-mana. Gantung di langit-langit, melilit tiang, bahkan ada yang nempel di dinding seperti ular. Anton semprot air doa ke salah satu tali. Seketika tali itu mengkerut dan jatuh ke lantai, meleleh seperti dibakar air panas. "Bisa dilawan," kata Pak Haji. "Tapi kita harus buru-buru. Mang Usro pasti udah mulai ritualnya." Mereka langsung menuju belakang rumah. Gudang kosong. Tapi dari arah sungai, terdengar bunyi lonceng dan gamelan kecil, lagi. Pertanda ritual udah dimulai. Rina langsung lari duluan. Dia tahu gubuk tempat Asep dan Mang Usro biasa ngelakuin ritual itu. Di tengah kegelapan, hanya ada cahaya remang dari lilin-lilin yang ditaruh melingkar di tanah. Asep berdiri di tengah lingkaran, dan di sekelilingnya, tali-tali itu bergerak liar di udara. Rina nekat terobos masuk lingkaran. Dia lempar botol semprotan cairan parfum ke arah tali, sambil jerit, "Berhenti, Kak." Asep tersentak. Tapi Mang Usro yang berdiri di belakang langsung marah. "Jangan diganggu, tumbalnya harus sempurna." Pak Haji dan dua pemuda nyusul dari belakang. Mereka siram air doa ke tanah dan tali-tali yang menjalar ke kaki mereka. Suara jeritan langsung terdengar, bukan dari Asep, tapi dari tali-tali itu. Kayak makhluk hidup yang kesakitan. Asep mulai goyah. Dia pegang kepalanya, matanya melotot. Kenapa sakit banget, kepala gue?" Rina maju, berdiri di depan Asep. "Kak, udah cukup. Aku tahu semua. Kita bisa berhenti sekarang. Kalau terusin, yang mati bukan cuma aku." Asep nangis, pertama kalinya. Mang Usro marah besar. Dia bacakan mantra makin cepat, dan dari balik gubuk, muncul sosok hitam besar. Tubuhnya tinggi, matanya merah. Dia bukan manusia. Itu makhluk penjaga pesugihan. Dan dia nggak suka ritualnya diganggu. Makhluk itu muncul dari balik gelapnya gubuk tua, tingginya hampir 2 meter, kulitnya hitam legam seperti arang yang baru diangkat dari bara. Matanya menyala merah, dan di punggungnya, menjuntai lusinan tali-tali kurban yang melilit tubuhnya, seperti akar pohon mati yang hidup kembali. Tali-tali itu bergerak, melambai-lambai, siap mencambuk atau mencekik siapa saja yang mengganggu ritual. Rina mundur pelan, tubuhnya gemetar. Anton dan Rijal langsung refleks siram air doa ke tanah, tapi nggak ada efek.
Makhluk itu nggak gentar. Dia melangkah pelan, tapi setiap pijakan kakinya bikin tanah bergetar halus. Di belakangnya, Mang Usro tertawa pelan, suara seraknya menggetarkan udara malam. "Udah nggak bisa dihentikan," kata Mang Usro. "Kalian terlambat. Tali-tali itu udah makan cukup nyawa. Tinggal satu tumbal terakhir, dan semua kekayaan akan turun sempurna." Tali-tali itu mulai bergerak lebih liar. Satu melesat ke arah Rina, tapi Asep tiba-tiba berdiri di depannya, menangkis dengan lengannya sendiri. Tali itu langsung melilit lengan Asep, menarik kuat sampai kulitnya sobek. Tapi Asep nggak mundur. Dia malah berteriak, "Gue yang mulai ini semua. Jangan dia." Makhluk itu berhenti sebentar. Seakan menilai ulang, lalu melangkah lebih dekat. Pak Haji baca doa keras-keras, suaranya bergetar tapi tetap lantang. Tapi bacaan itu seperti ditelan angin. Bahkan udara jadi lebih panas. Daun-daun kering beterbangan. Gubuk tua berderit sendiri, seolah ikut merasakan ketegangan yang memuncak. Mang Usro berdiri dengan tangan terangkat ke langit, melafalkan mantra dalam bahasa yang gak dipahami siapapun. Saat dia selesai membaca satu bait terakhir, tali-tali yang melilit makhluk itu langsung mencambuk ke segala arah. Satu tali mengenai dada Rijal, anak muda itu langsung terpental 5 meter ke belakang, pingsan di tempat. Anton nyaris kena juga, tapi sempat menangkis dengan papan kayu. Sayangnya papan itu langsung hancur, dan tangannya luka parah. Asep tersungkur di tanah. Tali di lengannya semakin erat. Matanya mulai putih, mulutnya berbuih. Tapi dia sempat menoleh ke Rina dan berteriak, "Bakar petinya." Rina terdiam sebentar. "Petinya?" Asep angguk. "Peti tali. Di gudang. Itu sumbernya." Tanpa pikir panjang, Rina langsung lari ke arah rumah. Pak Haji teriak memanggilnya, tapi Rina tahu, kalau peti itu masih utuh, semua tali ini nggak akan berhenti. Sementara itu, di lapangan dekat sungai, Mang Usro mengeluarkan benda bulat dari kantong kainnya, sebuah kepala kambing kecil yang dia simpan dalam toples kaca. Dia angkat tinggi-tinggi sambil berseru, "Tumbal darah sudah jatuh. Buka jalan untuk kekayaan abadi." Langit mendadak bergemuruh. Awan hitam menggulung cepat. Petir menyambar, tapi bukan ke tanah, melainkan ke tengah lingkaran tempat Asep terbaring. Tubuh Asep langsung kejang. Di dalam rumah, Rina berhasil dobrak pintu gudang. Dia ambil bensin dari belakang dan siram ke peti kayu. Bau menyengat langsung memenuhi udara. Dengan tangan gemetar, dia nyalakan korek gas, dan wos, api langsung menyambar peti. Dari dalamnya terdengar suara jeritan, bukan jeritan manusia, tapi jeritan campuran, seperti hewan dan roh kesakitan. Tali-tali di dalam peti melompat-lompat, melilit udara, lalu meleleh di api. Di lapangan, makhluk pesugihan langsung melolong keras. Tali-tali di tubuhnya mulai terbakar sendiri, satu persatu. Dia mencakar tanah, mengamuk, sebelum akhirnya meledak dalam cahaya merah menyala, dan menghilang. Mang Usro berdiri terpaku, wajahnya pucat. "Tidak, belum waktunya. Tumbalnya belum lengkap." Pak Haji langsung menyiram air doa ke arah Mang Usro, dan dukun tua itu jatuh tersungkur. Suaranya berubah jadi geraman aneh, tubuhnya gemetar, lalu kaku. Dan Asep? Dia masih hidup, tapi nyaris nggak sadarkan diri. Tubuhnya penuh luka bekas lilitan tali, dan matanya kosong. Kayak baru ditarik dari jurang maut. Rina duduk di tanah, lemas. Api dari peti di gudang masih membakar, cahayanya menyinari malam Idul Adha yang seharusnya hikmat. Tapi di malam itu, darah dan tali lebih dulu tumpah. Mang Usro terkapar di tanah, tubuhnya gemetar hebat. Tapi matanya masih terbuka, menyala aneh, penuh kebencian. Pak Haji dekati pelan, botol air doa masih di tangan. Rina berdiri tak jauh di belakang, tubuhnya kotor dan bau asap. Sisa api dari peti gudang masih menyala samar di kejauhan. "Kamu pikir ini bisa dihentikan begitu aja?" gumam Mang Usro pelan, suaranya serak tapi jelas. Pak Haji nggak jawab. Dia cuma buka tutup botol,
lalu siramkan sedikit air ke wajah Mang Usro. Seketika itu juga, dukun tua itu menjerit. Suara jeritannya bukan lagi suara manusia. Lebih dalam, lebih berat, seperti suara dari dasar bumi. Kulit wajahnya mengelupas pelan-pelan, dan dari baliknya muncul rupa yang lebih gelap, seperti arang terbakar, matanya makin menjorok ke dalam, berwarna kuning menyala. "Aku bukan manusia biasa," katanya lagi. "Aku cuma perantara. Yang kalian lawan bukan aku." Rina mendekat. "Kalau begitu, siapa yang selama ini kasih tali-tali itu hidup?" Mang Usro tertawa, tapi tawanya lebih mirip batuk keras bercampur lendir. "Tali itu cuma media. Yang kalian bakar tadi cuma permukaannya. Sumber kekuatannya masih utuh, dan dia nggak akan diam." Tiba-tiba tanah di sekitar mereka mulai bergetar. Gemetar halus, tapi cukup terasa. Rina langsung mundur, matanya menatap tanah penuh curiga. Dari tanah, muncul asap tipis. Asep yang sebelumnya pingsan, mendadak batuk keras dan terbangun. Tubuhnya kejang sebentar, lalu dia berteriak keras sambil memegangi dada. "Arg! Panas! Panas!" Pak Haji bergegas mendekat, mencoba menahan tubuh Asep yang mengamuk. Tapi dari balik bajunya, terlihat jelas, urat-urat tubuh Asep menghitam. Seperti ada tali kecil yang merayap di bawah kulitnya, naik dari dada ke leher. Rina panik. Kak Asep." "Dia masih terikat," kata Mang Usro. "Selama satu tumbal belum tuntas, pesugihan belum selesai." "Berarti Kak Asep yang jadi tumbal?" tanya Rina. Mang Usro mengangguk lemah, senyum menyeramkan masih menempel di wajahnya. "Kalau dia mati, semua akan tenang. Pesugihan dianggap lunas. Tapi Asep masih hidup. Dan dia menggeliat kesakitan. Tali-tali tak kasat mata terus merayap dalam tubuhnya." Rina langsung ambil air doa dari Pak Haji dan siramkan ke dada Asep. Seketika tubuh Asep menggigil hebat. Asap keluar dari pori-porinya, dan suara raungan yang tadi menghilang, muncul lagi, lebih keras, lebih menusuk. Pak Haji pegang pundak Rina. "Kalau kamu niat nyelamatin kakakmu, kamu harus lawan sumbernya. Tapi itu artinya, kamu sendiri yang jadi penutup ritualnya." Rina diam. Pandangannya tertuju ke wajah Asep yang udah lemas, tapi masih sadar. Tangan kakaknya terangkat lemah, mencoba meraih tangan Rina. Di antara isakan dan rasa takut yang gak ada habisnya, Rina ambil keputusan. Rina berdiri di tengah lingkaran tanah yang sebelumnya jadi tempat ritual. Dia ambil botol air doa terakhir, dan sisa abu dari tali yang dibakar semalam. Dengan tangan gemetar, dia campur dua benda itu dan oleskan ke pergelangan tangannya. Rasanya panas, seperti disentuh api langsung. Pak Haji mengawasi dari jauh. "Baca niatmu dalam hati. Jangan ragu. Kalau kamu tulus, pengikatnya bakal lepas." Rina tutup mata. Dalam hati, dia berdoa, bukan cuma buat Asep, tapi buat semua korban yang udah dijerat oleh pesugihan ini. Dia tahu, ini bukan soal menang atau kalah, tapi soal menebus sesuatu yang salah sejak awal. Begitu niatnya selesai terucap dalam hati, tanah di bawahnya bergetar lagi. Kali ini lebih lembut. Angin berhenti. Lilin-lilin yang sempat menyala padam satu persatu. Lalu, suara pelan terdengar di telinga Rina, bukan dari luar, tapi dari dalam pikirannya. "Tumbal diterima." Di saat yang sama, Asep yang tergeletak di samping Pak Haji tiba-tiba mengambil napas panjang. Urat-urat hitam di tubuhnya perlahan memudar. Tubuhnya lemas, tapi wajahnya tenang. Matanya membuka pelan, dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, dia sadar sepenuhnya. Rina lari memeluk kakaknya. Kak Asep." Asep balas memeluk, air matanya jatuh. "Maafin kakak, maafin semua kebodohan kakak." Pak Haji mengusap wajah lega. Bahkan Mang Usro, yang masih setengah sadar, kini terlihat seperti orang tua biasa, lemah, tanpa tenaga. Dia hanya menatap kosong ke arah langit. Warga yang mulai berdatangan setelah dengar keributan malam sebelumnya juga menyaksikan semua itu.
Mereka nggak ngerti sepenuhnya apa yang terjadi, tapi suasana mencekam yang mereka rasakan sejak malam takbiran, hilang seketika. Tenang, sunyi, kayak kampung kembali ke semula. Keesokan harinya, Asep dibawa ke rumah Pak Haji untuk dirawat. Beberapa warga bantu bersihin rumah Asep, termasuk gudang yang hangus sebagian. Tali-tali bekas kurban dibakar habis, nggak ada satupun yang disisakan. Mang Usro, dia nggak dibawa ke kantor desa atau dilaporin. Dia cuma duduk di pojok rumah kosong dekat lapangan, nggak bicara, nggak bergerak. Seolah semua tenaga dan ilmunya hilang malam itu juga. Rina mulai bisa senyum lagi. Luka di lehernya memudar, dan tidur malamnya nggak lagi diganggu suara kambing. Semua kelihatan beres. Tapi malam ketiga setelah kejadian itu, Asep bangun tengah malam karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia kembali berdiri di tengah lingkaran tanah, tapi sekarang sendirian. Tali-tali melayang di udara, dan satu tali menyentuh kakinya, lalu berbisik. Masih ada satu yang belum dibayar. Dia terbangun, tubuhnya basah keringat. Di kakinya, ada bekas merah melingkar. Seperti habis dililit. Dia pikir itu cuma sisa trauma. Tapi ketika Rina bangun keesokan paginya, dia menemukan satu gulung tali baru, diletakkan di depan pintu kamarnya. Masih bau kambing. Dan ujungnya ada simpul. Simpul yang sangat dia kenal. Rina berdiri mematung di depan pintu kamarnya. Di lantai, tergulung rapi seutas tali bekas ikat kambing. Warnanya masih baru, bersih. Tapi baunya, bau amis darah itu nggak salah. Itu bau yang nggak akan pernah bisa dia lupakan. Simpul di ujungnya pun persis seperti yang dulu dilihat di gudang, yang dibuat Asep. Tapi peti tali udah dibakar. Tali-tali yang lain udah habis. Ritual udah dihentikan. Asep pun selamat. Lalu kenapa, masih ada satu lagi? Dia ambil tali itu pakai sapu. Nggak disentuh langsung. Dimasukkan ke plastik dan dibawa ke rumah Pak Haji. Pak Haji meneliti tali itu lama. Wajahnya nggak berubah, tapi matanya kelihatan berat. Ini tali baru, bukan dari rumah kamu yang kemarin. Tapi simpulnya sama, kata Pak Haji. Berarti, ini dari mana, Pak? Pak Haji nggak langsung jawab. Dia berdiri, jalan ke belakang, dan manggil seseorang. Dari balik dapur, muncul sosok yang nggak Rina sangka akan lihat lagi, Mang Usro. Tapi wajahnya jauh berbeda dari terakhir kali. Lebih bersih. Nggak lagi pucat. Matanya pun nggak kosong. Dia datang sendiri ke sini semalam, jelas Pak Haji. Katanya dia udah sadar. Ilmu pesugihan itu bukan miliknya. Dia cuma perantara. Rina langsung siaga. Kalau bukan dia yang mulai, siapa? Mang Usro menatap Rina lama. Lalu dia buka kain kecil dari saku bajunya, dan di dalamnya, selembar foto lama. Foto hitam putih, usang. Tampak seorang lelaki muda berdiri di tengah kandang kambing. Di belakangnya, ada peti kayu. Dan di sudut kiri foto, ada tulisan tangan, Haji Rashid, 1982. Siapa ini? Tanya Rina pelan. Ini, kakek kamu, Rina. Ayah dari ibu kamu. Rina nyaris jatuh mundur. Enggak mungkin. Mang Usro mengangguk pelan. Dialah orang pertama yang datang padaku minta kekayaan lewat tali kurban. 3 tahun dia sukses besar. Tapi waktu dia berhenti, dia lupa satu hal, tali yang disimpan, walau dibakar, enggak pernah hilang sepenuhnya. Pak Haji menimpali, ilmu pesugihan itu bukan sekali pakai. Selama satu garis keturunan masih hidup, tali itu akan terus cari jalan buat balik. Rina mulai gemetar. Jadi, ini bukan tentang Asep? Mang Usro mendekat, pelan. Asep hanya meneruskan, tanpa sadar. Tapi tali itu memang cari dia. Karena darah kalian, darah keluarga, adalah jembatan paling kuat. Terus, suara Rina nyaris enggak keluar. Pak Haji menunduk. Kalau Asep gagal jadi tumbal, sistem pesugihan butuh ganti. Dan karena kamu yang menutup ritual, kamu juga yang bisa membuka kembali.
Rina merasa seluruh tubuhnya lemas. Kepalanya pening. Dia mundur pelan, napasnya berat. Lalu tiba-tiba dia sadar satu hal, simpul di tali yang muncul pagi tadi, bukan simpul buatan Asep. Itu, simpul miliknya sendiri. Dia ingat betul. Dulu, waktu bantu Asep di kandang, dia sering ikat tali kambing karena Asep capek. Ikatan simpul itu khas. Cuma dia yang bisa bikin begitu. Matanya melebar. Berarti, tali itu, aku yang ikat sendiri? Mang Usro mengangguk. Secara nggak sadar, kamu udah mulai jalan itu sejak lama. Rina langsung melempar plastik berisi tali itu. Aku nggak mau ikut ini semua. Tapi saat itu juga, dari luar rumah Pak Haji, terdengar suara kambing mengembik keras. Tapi bukan cuma satu. Suaranya bersahut-sahutan, ratusan. Padahal, belum masuk musim kurban. Pak Haji keluar, wajahnya kaget. Di jalan kampung, berjejer tali-tali bekas kambing, seperti ular panjang yang terhampar dari ujung ke ujung. Di depan rumah Rina, ada satu peti baru. Lebih besar, lebih gelap. Di atasnya, ada kertas bertuliskan tangan kasar. Sudah waktunya kamu lanjutkan. Rina jatuh terduduk. Air matanya turun. Asep datang dari belakang, pelan, menaruh tangan di bahunya. Tapi tangannya dingin. Beku. Saat Rina menoleh, Asep menatapnya dengan mata kosong. Di balik bajunya, tali mulai keluar perlahan, seperti akar hidup dari tubuhnya. Asep bukan selamat. Asep sudah jadi perantara. Dan kini, Rina, giliranmu.